Bab 10. Turun di stasiun, Minke minta izin pada Mama untuk pergi ke kantor Nijman. Di kantor itu, ia serahkan naskah tentang Trunodongso dan Nijman minta maaf hendak membacanya. Pada bagian awal, Nijman tersenyum dan berkomentar bahwa tulisan Minke puitis. Namun setelahnya, dahinya semakin berkerut membaca tulisan itu. Nijman mengira Minke telah berteman dengan Kau Asu. Ia rasakan pengaruh pria Tiongkok itu dalam tulisan Minke. Minke mengebaskan dugaan itu. Yang ia pikirkan saat menulis itu tidak lain hanya tokohnya. Nijman bertanya, apa yang akan dipikirkan Tuan Melema jika ia masih hidup dan membaca tulisan ini? Minke bingung, apa hubungannya dengan Tuan Melema? Nijman menjelaskan, Tuan Melema adalah bekas administratur pabrik gula Tulangan seperti yang diketahui Minke. Di tulisan itu, Minke menyebutkan kecurangan pabrik gula terhadap petani telah berlangsung entah berapa puluh tahun. Berarti Minke menuduh mertuanya telah melakukan kecurangan dan berarti Boerderij Buitenzorg juga didirikan dari hasil kecurangan itu. Minke terdiam. Seketika teringat dengan Mama. Nijman melanjutkan dialog itu dengan kritik terhadap tulisan Minke yang miskin bukti. Jika ada orang lain yang mendengarkan percakapan ini atau Nijman memperkarakannya, Minke bisa mendapat masalah karena membuat onar dengan fitnahnya. Tentu saja, Nijman tidak akan melakukannya. Nijman menyayangkan Minke yang berpidato dalam tulisan, persis seperti yang dikatakan Kommer. Kebanggaan Minke pada naskah terbaiknya itu luluh berantakan. Sebagai terpelajar, harus lebih berhati-hati karena dapat dengan mudah menimbulkan kekacauan. Jangan seperti Kau Asu, peringat Nijman. Sekarang pemuda Cina itu telah terbunuh karena ulahnya sendiri. Jangan menjadi sepertinya. Peringatan Nijman yang terasa seperti ancaman. Tanpa meminta diri, Minke mengambil naskahnya dan pergi dari kantor Nijman. Ia tidak perlu lagi melihat Nijman sebagai guru dan ia sampaikan pada Nijman bahwa ia tidak pernah menganggapnya sebagai sahabat. Minke menuju rumah Jan Merais. Di perjalanan, ia gusar karena girang hati Nijman atas kematian Kau Asu. Bisa jadi juga bergirang hati atas kematiannya. Apabila Nijman memperkarakan tulisan itu bisa menjadi bukti. Maka dipeganglah tulisan itu dengan kedua tangan Minke. Dengan penuh penyesalan terhadap Truno, Minke merobeknya dan menghamburkannya ke jalanan. Tulisan terbaiknya. Jan menerima Minke di ruang kerjanya. Ia menimbang Nijman ada benarnya. Minke butuh bukti. Di hadapan hukum, Minke kalah. Minke perlu memiliki bukti-bukti atas apa yang ditulisnya karena begitu juga gaya penulis-penulis Eropa. Di balik tulisan mereka terdapat dokumen-dokumen pembuktian. Oleh sebab itu, mereka tidak akan gentar pada pengadilan. Begitu sahabatnya itu menanggapi Minke dengan hati-hati. Juga Jan menyayangkan Minke yang merobek tulisannya. Ia pikir, Minke terlalu berlebihan menanggapi satu sudut pandang pada tulisannya. Nijman. Percakapan tak lama, Minke pulang ke Wonokromo. Tiba di Wonokromo, Minke disambut oleh Darsam dengan tangan terbungkus perban. Darsam bertemu dengan si gendut, namun ia tunda ceritanya untuk sekalian didengarkan oleh Mama. Di dalam rumah, Mama sedang membaca koran dan menunjukkan pada Minke berita kematian Kau Asu di koran. Pemuda Tiongkok itu dibunuh oleh gerombolan Tong. Di tubuhnya yang ditemukan di sungai, terdapat 30 luka tikaman. Mama dan Minke menunduk memberikan penghormatan kepada pemuda berpendirian itu. Suasana berkabung itu tiba-tiba diakhiri dengan datang kereta sewaan. Kommer dan Jan. Kommer ingin menjelaskan kepada Minke tentang pengalaman pahitnya dengan Nijman sebelumnya. Koran yang dimiliki Nijman memang koran gula. Koran yang dibiayai dan akan membela kepentingan perusahaan gula. Tuan Herman Melema pun pernah memanfaatkan koran gula ketika ia menjabat sebagai administratur dan Kommer bekerja di koran gula. Tuan Melema gunakan koran itu untuk menyingkirkan Patih dan Camat yang mengganggu perluasan area tebu. Patih dipindahkan, sedangkan Camat menghilang. Entah bagaimana nasibnya. Merasa terhujami fakta-fakta kelakuan Tuan Melema, Mama mohon diri masuk ke rumah. Minke berterima kasih pada Kommer telah menyampaikan informasi itu. Sebagai tanda terima kasih, Minke menyerahkan tulisannya tentang Surati. Terserah pada Kommer akan diapakan. Digubah mungkin apabila ada waktu. Saat ini Minke ingin mulai melihat keceriaan seperti yang pernah disarankan Kommer dan untuk itu ia akan berhenti menulis.
setidaknya untuk sementara. Komer dan Jan meninggalkan Wonokromo masih dengan kereta sewaan tadi. Minke mengakui pentingnya dan indahnya persahabatan, seperti yang ia miliki sekarang dengan Komer dan Jan Marais. Teringat benak Minke pada Mama. Ia masuk ke rumah menuju kamarnya. Pintu tak jadi ia ketuk. Terdengar sayup, sangat sayup, Mama sedang menangis.